Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan makalah tentang sensasi dan persepsi yang disusun oleh Ruli Ilhamsyah, Siti Rohmatin, dan Victoria Nurista Putri Isonda. Persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Faktor yang mempengaruhi persepsi itu ada 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi perasaan, sikap, dan kepribadian individu. Faktor eksternal meliputi latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, dan pengetahuan. Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Objek persepsi yang dapat dipersepsikan sangat banyak, yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Manusia itu sendiri menjadi objek persepsi. Orang yang menjadikan dirinya sendiri sebagai objek persepsi disebut persepsi sendiri atau self-perception. Objek persepsi dapat dibedakan atas objek yang non-manusia dan manusia. Objek persepsi yang berwujud manusia disebut person perception atau social perception, sedangkan persepsi yang berobjekkan non-manusia disebut non-social perception atau things perception. Konsistensi dalam objek. Ada 3 macam konsistensi dalam persepsi. Yang pertama, konsistensi bentuk. Pengalaman memberikan pengertian bahwa bentuk uang logam itu bulat. Hal tersebut sebagai hasil resepsi, yaitu bahwa uang logam itu bulat dan disimpan dalam ingatan seseorang. Jika melihat uang logam dalam kondisi miring, maka akan terlihat bahwa uang logam tersebut tidak terlihat bulat. Namun demikian, orang akan selalu berkata, ini merupakan sebagai hasil persepsi bahwa uang koin itu bulat, sekalipun yang dilihat pada posisi uang logam tidak miring, tidak bulat. Inilah yang disebut konsistensi bentuk dalam persepsi. Yang kedua, yaitu konsistensi warna. Atas dasar pengalaman orang mengerti bahwa susu murni itu berwarna putih, walaupun pada suatu waktu orang akan dijamu minuman susu yang penerangannya agak remang-remang berwarna merah sehingga susu tersebut kelihatan agak merah. Tetapi dalam mempersepsi susu tersebut, orang akan berpendapat bahwa susu itu berwarna putih. Inilah yang disebut sebagai konsistensi warna. Yang terakhir yaitu konsistensi ukuran. Pengalaman memberikan pengertian bahwa binatang yang namanya gajah yang telah dewasa itu ukurannya besar, lebih besar daripada harimau. Apabila seseorang melihat gajah dari kejauhan, maka gajah tersebut kelihatannya kecil. Makin jauh jaraknya kelihatannya makin kecil. Sekalipun yang dilihat itu kecil, namun dari hasil persepsi tetap orang menyatakan bahwa gajah itu tetap mempunyai ukuran besar. Inilah yang disebut konsistensi ukuran. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi sensasi. Sensasi adalah deteksi energi fisik yang dihasilkan atau dipantulkan oleh objek fisik yang terjadi ketika energi dalam lingkungan eksternal atau dalam tubuh merangsang reseptor dalam organ-organ indera. Sensasi meliputi penglihatan, bunyi, bau, rasa, dan sentuhan. Yang kedua, proses terjadinya sensasi. Sensasi terjadi ketika reseptor-reseptor tertentu dalam organ sensori menjadi aktif. Reseptor tersebut kemudian mengirim berbagai bentuk stimuli atau informasi menjadi sinyal-sinyal neuron ke otak. Ini disebut proses transduksi. Pengertian sensasi pada dasarnya merupakan tahap awal dalam penerimaan informasi. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.